Pagi ini sangat ceria ya, dan sangat antusias untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita memulaikan dengan doa, dan Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita membuka materi kita pada hari ini, Ibu harapkan segala sampah yang ada di kolong meja atau yang ada di kolong kursi kalian, Ibu harapkan itu dikumpul dan dibuang di tempat sampah ya, agar kita pada hari ini belajar dengan damai dan tenang tanpa ada gangguan dari nyamuk-nyamuk. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya masing-masing, Ibu mau absen dulu ya. Sekretaris siapa? Oke, siapa yang gak hadir hari ini, Nak? Ada alasan? Oke, nanti dibunyikan di grup ya. Tulis namanya. Nah, pada pembelajaran pertama kita ini, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menentukan pengertian tari tradisi atau kalian dapat mengertikan apa sih itu pengertian tari tradisi, fungsi tari tradisi, dan apa saja ciri-ciri dari tari tradisi. Sebelum kita memulai ke materi kita, di sini ada yang pernah melihat kata yang pernah menarikan tari-tari atau tari tradisi yang ada di Sumatera Utara atau dimanapun. Wah, luar biasa ya, hampir semua sudah pernah menari atau melihat tari-tari tradisi. Nah, yang kalian sebutkan itu juga termasuk dari tari-tari tradisi ataupun kreasi. Sebelum Ibu jelaskan, di sini ada yang tahu apa sih itu pengertian tari tradisi? Ya, silakan Nak. Iya, betul. Tari tradisi merupakan tari yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Nah, ada juga nih menurut para ahli pengertian tari tradisi, yaitu misalnya 1. Alwi itu menyebutkan bahwa kesenian tari tradisi adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama. Begitu juga Sekar Ningsi dan Rohayani dalam buku kajian kelanjutan pembelajaran tari dan drama 2016. Seni tari adalah tarian yang telah mengalami perjalanan dan memiliki nilai-nilai di masa lampau yang dipertunjukkan secara turun-menurun secara memiliki hubungan ritual atau adat istiadat. Nah, jadi dapat kita simpulkan pengertian tari tradisi sendiri merupakan tari yang diwariskan dari budaya itu tersendiri atau tari yang berasal dari masyarakat suatu daerah dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Oke, ada yang mau bertanya mengenai pengertian tari tradisi ini? Tidak? Oke, Ibu anggap kalian sudah tahu ya isi pengertian dari tari tradisi tersebut. Oke, kita akan lanjut. Nah, materi kita selanjutnya itu contoh tari tradisi di Sumatera Utara. Bisa disebutkan? Leo? Iya, betul. Tari Maina ya, yang berasal dari Rias. Putri? Iya, tari Gundala-Gundala. Iya, semuanya yang kalian sebutkan itu adalah contoh tari tradisi. Dan kalian juga sudah tahu ya, sudah bisa tahu apa tari-tari tradisi tersebut yang ada di Sumatera Utara. Wah, hebat sekali, tepuk tangan untuk kalian. Oke, kita lanjut materi kita mengenai fungsi tari tradisi. Sebelum Ibu jelaskan, di sini ada yang bisa beritahu teman-temannya atau bisa menyebutkan berapa jenis fungsi tari tradisi tersebut. Wah, Ibu rasa gak ada yang tahu ya fungsi tari tradisi dibagi berapa. Nah, mari simak, Ibu akan jelaskan. Fungsi tari tradisi dibagi menjadi 3, yaitu sarana upacara, sarana hiburan, dan sarana pendidikan. Nah, tradisi sebagai sarana upacara itu adalah tarian yang digunakan dalam ritual atau upacara keagamaan maupun upacara adat yang bersifat sakral. Tarian ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketentraman. Ada yang tahu nggak apa sih contoh tari tradisi sebagai sarana upacara?
Ya, silakan. Ya, betul, tari gunda-gundala. Nah, tarian gundala-gundala yang dari suku Batak Karo ya, yang bertujuan untuk memanggil hujan, dan tarian ini biasanya ditampilkan pada saat musim kemarau berkepanjangan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, kita akan lanjut. Tari tradisi sebagai sarana hiburan. Ada yang tahu? Oke, tari tradisi sebagai sarana hiburan, yaitu tari tradisi ini berfungsi sebagai bentuk hiburan. Tari ini biasanya dipentaskan dalam acara-acara sosial seperti perayaan, festival, atau pertunjukan di istana. Tari tradisional memberikan kesenian visual bagi penonton sekaligus menjadi sarana untuk menggunakan perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, atau cinta. Nah, dalam sarana pendidikan, tari tradisional juga memiliki fungsi, terutama dalam hal peristiwa, nilai-nilai budaya dalam sejarah. Melalui tarian, generasi muda atau kalian itu sendiri dapat belajar tentang tari tradisi, norma sosial, dan cerita-cerita rakyat yang dihormati dalam masyarakat. Tari ini juga menggambarkan atau mengajarkan disiplin, kerjasama, serta keterampilan motorik yang terkoordinasi. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau bertanya nggak tentang fungsi tari tradisi? Wah, nggak ada ya. Ibu harap kalian tahu semua apa yang sudah kita bahas tadi ya tentang pengertian dan fungsi. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri tari tradisi. Nah, sebelum ibu sendiri yang menjelaskan, mungkin ibu kira kalian tahu apa saja itu ciri-ciri tari tradisi dengan yang sudah ibu jelaskan tadi, pengertian atau fungsi. Mungkin kalian bisa menebaknya. Ada yang tahu yang bisa menjelaskan? Sepertinya kan kurang menyimak ya. Oke, ibu akan menjelaskan. Nah, ciri-ciri tari tradisi itu: 1. Memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Nah, maksudnya itu adalah tari tersebut memiliki gerakan yang tidak boleh diubah kecuali dia menjadi tari kreasi. Nah, kalau kamu menarikannya sebagai nama tarian tersebut atau nama tari tradisi tersebut, kamu tidak boleh menukar-nukar gerakannya tersebut karena itulah gerakan pakem yang wajib diikuti. Nah, 2, diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Misalnya tari maina. Nah, tari maina yang ada di Nias itu diiringi dengan alat-alat musik yang ada di Nias, misalnya garamba, faritia, dan lain sebagainya. Dan yang 3, mengenakan kostum pakaian tari tradisional khas daerah setempat. Nah, begitu misalnya tari gundala-gundala atau tari Nias tadi, tari maina, mereka menggunakan baju adat Nias, merah dengan warna merah, kuning, dan hitam. Nah, 4, diajarkan dan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut, serta langsung dari generasi lama ke generasi penerusnya. Jadi ini gerak dari yang tadi yang dijelaskan dari generasi-generasi tadi, dari turun-menurun sudah diwariskan. Nah, yang 5, mengandung filosofi yang berasal dari buah pemikiran atau kearifan lokal setempat. Nah, jadi dari cerita-cerita rakyat daerah setempat gitu. Dan yang 6, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang 7, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, bahkan hanya beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan membawakannya. Nah, dari sekian materi yang ibu jelaskan tentang ciri-ciri tari tradisi tersebut, ada nggak yang mau bertanya? Oke, ibu harap dengan materi-materi yang sudah ibu sampaikan dari pengertian, fungsi, dan ciri tari tradisi, kalian semuanya sudah bisa memahaminya, sehingga ketika ibu tanya kembali atau ibu kasih tugas, kalian bisa menjelaskannya. Oke, baik, ibu akan kasih tugas kepada anak-anak semua, yaitu carilah atau pilihlah tari tradisi. Nah, pertama ibu akan bagi kelompok.
2 orang, 1, 2, 3. Ibu akan bagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok mencari tari tradisi dan mencari apa saja nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, minggu depan Ibu akan bertanya kepada masing-masing kelompok dan dipresentasikannya. Oke, ada yang mau ditanya dengan tugasnya? Oke, tidak ada. Baik, Ibu kira sampai sini saja dulu pertemuan kita dan ini sudah menunjukkan jam istirahat. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu harapkan kita dipimpin doa oleh sekretaris. Enggak deh, oleh ketua kelas. Oke. Terima kasih untuk anak-anak semua, sekiranya dapat kita mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dan semoga anak-anak semua memberikannya dalam hati. Oke, selamat siang.